tentang Palestina ini perang paling panjang. Baru dimulai 50 hari. Enggak, yang peperangan antara Israel dan Palestina ini termasuk perang yang tidak pernah selesai. Nah, Dari dari tahun ya sejak agresi awal. ya, dan itu genjatan senjata, terjadi perang lagi, genjatan senjata, perang lagi. Ini persoalannya kan klaim dari masing-masing pihak terhadap wilayah. Ya kalau kitab suci yang jadi sandaran bahwa Palestina itu tanah yang dijanjikan. Ya kan telat sebenarnya. Karena eksodus mereka itu kan dimulai dari seorang penulis, siapa namanya, Theodor Herzl gitu. Herzl itu pernah ngomong, jadi ketika awal menulis buku itu mungkin mustahil dalam 5 tahun, tapi tidak dalam 50 tahun. Itu di awal 1900-an menulis. Dan pada saat yang sama terjadi kekejaman Nazi Jerman, banyak kan. Nah, kalau kita lihat ya mereka kan sebenarnya imigran awalnya, imigran yang diberi tempat. Israel itu imigran. Iya. Kan ditampilkan kayak siapa si Simon Peres itu dari Belarusia, ternyata dia adalah seorang petani yang minta suaka ke situ. Akhirnya diberikan visa di masa lalu ya. Visa. Itu terjadi konflik pertama itu di 1917. 48 awalnya. Konfliknya. Berapa kali perang? Ya maklum lah. Yang tahun 40-an itu fase di mana Palestina menyatakan sebagai negara. Perjanjian Balfour itu. Ya problemnya kan begini, justru kan aneh kan. Negara-negara yang hari ini menyokong Israel itu kan negara-negara yang dulu mengusir mereka. Jerman. Iya. Dan mereka diusir mencari suaka, kemudian ditampung di Palestina. Seiring waktu mereka berkongsi. Ya itu puncaknya ketika mereka mendeklar sebuah negara. Ciri utama kelompok Zionis itu kan mereka menyamun, merampok tanah orang, kemudian mendirikan negara di atasnya. Jangan lupa Yahudi itu ada 2. Ada ya, kalau mereka kan Yahudi Barat lah. Iya. Ada Yahudi Arab juga sama. Iya, Yahudi Barat dan Yahudi Arab. Iya. Tapi bukan Zionisnya. Ya sebenarnya kurang lebih sama. Mereka mungkin tidak kembali ke Palestina, cuman menjadi penyokong. Nah, ini kita saksikan pangeran-pangeran Arab mana bersikap mereka terhadap 2 negara di dunia ini yang pakai nama orang. Israel Dan sama Saudi. Israel itu dari nama? Ya Israel, mereka menisbahkannya ke Nabi Yakub. Kan keatuan ya sebenarnya. Dipaksakan itu. Sebenarnya dipaksakan. Kalau dalam beberapa catatan sejarah itu kan itu bermula dari suratnya Walter Rothschild itu.
yang sorotnya kepada komunitas Yahudi itu. Karena siapa? Rothschild ini kan pemerintahan Inggris dan Palestina termasuk bagian dari wilayah kekuasaan Inggris. Dan ini yang menjadi apa pijakan mereka orang Yahudi. Ya harus. Nah ini kita bicara apa ya, tidak seperti orang umum membicarakan Israel. Kita apa yang kita tahu lah. Contoh begini. Ini kurang lebih sama kejadiannya. Kayak dulu di Mekah, Madinah, Haramain itu yang megang Syarif kan, Syarif. Kemudian kelompok penyamun dari Hijaz merebut itu kan begitu. Jadi sama, dan ini sama-sama ada Inggris otaknya di situ. Inggris. Kalau yang Yahudi Arab diberikan kekuasaan, dipecah menjadi 3 itu. Yahudi Arab. Kalau yang Palestina kan mereka diberikan tanah untuk kasarnya ngungsi di awal kan. Mereka tidak ini. Hampir sama kayak sekarang nih, pengungsi Rohingya datang satu kapal datang begini kan awalnya. Kemudian mereka peristiwa-peristiwa yang menimpa mereka, walaupun apakah terjadi betul atau tidak, kayak Holocaust atau yang lain di pemerintahan Nazi, kemudian mereka eksodus. Pola-pola itu kurang lebih sama lah. Sama dengan yang Yahudi Arab itu kurang lebih sama. Lah bahwa perang itu tidak akan berkesudahan, kita terlalu memaknai fenomena hari ini dengan pandangan eskatologi yang terlalu sempit sebenarnya. Ada orang mengira kalau Palestina sudah menang ke Israel kiamat. Ya enggak lah. Justru bisa jadi ini perang pertama. Karena nanti ini menurut pandangan eskatologis ya. Iya. Bisa jadi nanti ada perang lagi. Dalam pandangan, oke, kita lanjut dulu ke ini. Dalam pandangan eskatologis itu tentang perang ini juga menjadi bahasan. Iya kan bagian dari fenomena akhir zaman memang. Tidak mungkin di dalam pandangan eskatologis itu akan ada berapa perang, akan ada berapa fase perang yang akan dihadapi oleh manusia. Ya dalam ya manusia lah, bukan hanya negara kan, bukan hanya negara, dan bukan sesuatu yang tidak mungkin ini berkaitan dengan agama ataupun ideologi tertentu. Betul. Kira-kira dalam pandangan itu ini akan ada fase perang yang tentunya ini bukan hanya perang kecil yang meliputi skup satu negara dengan negara. Perang kawasan. Oke. Karena melibatkan negara-negara besar. Negara-negara NATO. besar. Terus perlawanan Mukawamah, simbolnya Iran ya. Walaupun sampai hari ini Iran itu tidak turun secara langsung tapi menggunakan proksinya, baik di Ansarullah Yaman atau Hizbullah di Lebanon atau Suriah. Karena memang jarak antara Iran ke Palestina kan dibatasi oleh beberapa negara tuh. Belum lagi masih antara Suriah dan Irak itu pangkalan NATO masih di situ. Jadi tidak mungkin Iran itu turun secara langsung. Karena kalau Iran turun secara langsung pasti memicu perang dunia ketiga, hampir pasti. Nah, ini perang dunia ketiga itu adalah perang dunia besar. Ya?
perang dunia besar seperti perang dunia kedua. Ya perang dunia itu kan bukan melibatkan semua negara, tapi bahwa misalkan begini, kita batasi perang itu di kawasan, di daerah kawasan, Mintaka Arabia di situ. Tapi kan yang terlibat di situ semua. Semua, karena keberpihakan. Apalagi ini apa ya, yang berkepentingan langsung itu Israel yang kita sebut kepanjangan dari apa chip itu yang antum sebut. Ya ini panjang tidak akan perang ini tidak akan mudah dan tidak akan segera selesai karena sama-sama kekeh kalau sekarang. Brigade Kataib Izzuddin Al-Qassam hari ini tuh bukan mereka yang tahun 90-an, mereka sudah bisa memproduksi rudal balistik sendiri. Ya. Jadi sebagai tuan rumah kan tidak mungkin mereka ngalah dengan secara terus-menerus terhadap orang yang menduduki tanah mereka, Zion. Kan tidak mungkin. Sehingga mereka cuma punya opsi ya menang atau syahid. Dan kemenangan mereka itu insya Allah punya alasan ya. Karena ada dimensi lain sebenarnya kalau kita lihat perang hari ini seperti yang Anda sampaikan, banyak umat-umat Kristiani yang hari ini baik di Australia, di Inggris, di Amerika melihat kesabaran rakyat Gaza itu justru mereka berbondong-bondong masuk Islam tanpa didakwahi, tapi melihat bagaimana ketabahan mereka. Jadi perilaku anarkisme yang ditonjol, terorisme dan bukan hanya despotik sebenarnya Israel. Justru banyak orang-orang non-Muslim yang Allah bukakan. Ini kan kalau melihat tanda-tanda itu, berarti kan hampir sama dengan surat An-Nasr itu apa? Dajjal nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi apabila engkau telah melihat sebuah kemenangan dan melihat orang-orang berbondong masuk agama Allah, ini kan satu paket nanti. Tinggal kemenangan nyata belum diraih. Tapi bahwa kita sekarang diselewengkan oleh media mainstream seolah-olah hanya Gaza yang hancur. Salah. Justru hari ini rudal Hizbullah, rudal Al-Qassam. Dari Al-Qassam, baik Brigade Al-Quds juga itu sudah di Tel Aviv, di Ramallah atau di beberapa ini banyak fasilitas umum yang belum lagi perang darat ya. Perang darat itu tiap hari puluhan hingga ratusan pasukan pendudukan yang habis. Cuman kan kita tidak melihat itu di media. Jadi cari kebenaran dan fakta terkini terkait Palestina atau Gaza itu hampir sulit kita temukan di media-media mainstream. Ini kan juga perang proksi kan, perang media juga. Ini bagian dari itu. Kira-kira gini, perang ini hari ini, perang Israel Palestina ini akan dimenangkan oleh siapa? Akan dimenangkan oleh Palestina. Akan dimenangkan oleh Palestina. Tapi Israel juga tidak tinggal diam. Mungkin mereka hancur, tapi mereka akan membangun kembali. Kenapa? Mereka telah mengaitkan kesukuan mereka Israel itu sebagai suku pilihan Tuhan. Misalkan ya hari ini perang yang sekarang ini mereka kalah dan Palestina menang. Oke lah, mereka mungkin ditampung di sebuah tempat. Kayak Mesir kan sebenarnya menyediakan beberapa bidang tanah, walaupun itu sebenarnya disediakan untuk orang-orang Palestina, khususnya Gaza yang akan mengungsi. Tapi bisa jadi suatu saat kalau Palestina yang menang, justru orang-orang Israel yang terusir akan ke sana. Apakah mereka akan tinggal diam? Tidak, karena mereka punya kekuatan, baik kekuatan ekonomi, kekuatan politik. Iya. Malah beberapa tesis seperti almarhum
mufassir Mesir kan. Syekh Mutawalli Sya'rawi. Ada 2 kali perang besar. Jadi Israel ini kalah, tapi mereka akan bertempur kembali. Ya, ini Jangan mengaitkan perang Israel dengan kemunculan Imam Mahdi dan Nabi Isa. Nah, belum. Palestina menang, dia akan menguasai wilayah. Ya. Palestina Paling tidak Gaza diselamatkan dan beberapa wilayah khususnya di Al-Quds ya, yang hari ini menjadi ibu kota Israel. Terus, di satu sisi di Palestina sendiri seperti diceritakan dan diinformasikan sebelum-sebelumnya bahwa belum ada penyatuan Faksi-faksi, kelompok-kelompok di Palestina untuk menyatukan diri sebagai satu negara yang berdaulat dalam satu kepemimpinan besar. Dengan adanya perang ini ada kemungkinan faksi-faksi yang ada kemudian kalau ini menang akan membentuk sebuah negara yang juga akan memperbaiki sistem. Oh iya. Kan kondisi ke arah itu sudah terkondisikan. Atau tanda-tandanya sudah ada. Beberapa waktu yang lalu hampir setengah bulan dari perang tanggal 7 itu. Kan Mahmud Abbas dibombardir di Ramallah. Cuman wallahu alam apakah dia selamat, itu rakyatnya sendiri yang bombardir. Iya. Itu kan perwakilan dari PLO kan. Jadi ya fatah. Kalau Gaza ini kan terisolir ya. Gaza ini terisolir secara darat, laut, kan dia memang terisolir. Tapi menarik ketika peperangan hari ini simbolnya justru Gaza. Dan jargon yang dipilih oleh Muqawamah atau front perlawanan itu Tufanul Aqsa, badai Al-Aqsa ya. Dan ini sudah memancing respon dari beberapa negara sebenarnya. Ini beda kasus kalau dengan Suriah. Ini sebenarnya sama sih. Lebanon tidak aman juga. Kenapa? Ya itu wilayah negara-negara yang beberapa kayak dataran tinggi Golan, Lebanon itu diambil alih oleh Israel. Cuman sudah sebagian distriknya sudah diambil alih oleh Hizbullah. Di Palestina sendiri yang paling kuat kan Hamas ya. Hamas itu kan singkatan Harakatul Muqawamah Al-Islamiyah. Gerakan perlawanan Islam. Itu punya brigade khusus ya, brigade Izzuddin Al-Qassam itu. Tapi juga ada brigade lain yaitu brigade Al-Quds. Yaman dengan Ansarullah yang sekarang menjadi penguasa di Yaman. Kan juga bereaksi. Ini perkembangan berikutnya juga ya terkait dengan Hamas yang ini bagian dari mereka punya pemahaman dari pendahulunya ya, Ikhwanul Muslimin. Hamas ya jangan diafiliasikan langsung dengan Ikhwanul Muslimin karena sebenarnya gerakan-gerakan itu sebenarnya sama sih. Apa ini sudah beda hari ini? Iya kan, kalau Ikhwanul Muslimin di Mesir ya senapas melawan pemerintahan despotik lah, apartheid. Iya. Kan sama. Kalau anunya kan Hamas itu pendirinya ada beberapa syekh, antaranya almarhum Syekh Ahmad Yasin yang wafat di Rudal itu. Dan
selalu dalam tiap masa itu, kenapa Palestina ini tidak pernah benar-benar merdeka? Karena yang menjadi pengkhianat adalah rakyatnya sendiri, tanda kutip pemimpinnya sendiri. Sekarang ini kan Mahmud Abbas itu bocor, jadi dia ada pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Amerika. Itu ada deal-dealan, diantaranya adalah kalau Amerika bisa menghabisi Hamas, maka Mahmud Abbas siap memberikan kontrol Gaza kepada Amerika. Artinya pemimpinnya memang tidak benar. Ini kan gerakan rakyat kalau sekarang. Jadi Hamas ini manifestasi dari gerakan Iya, rakyat terkonsentrasi di Gaza. Karena memang wilayah yang berhadapan langsung. Tapi secara politik, mereka punya. Nah sekarang ini kan mulai dipecah nih bahwa Gaza. Jadi menyebut Gaza itu kan berarti kayak bukan lagi bagian dari Palestina ya, sepertinya begitu. Parah lagi. Parah lagi. Hah? Ini kan parah kan? Parah. Terus ada ustaz-ustaz Indonesia semacam Buya itu, nggak ngomong bahwa Hamas ini ya tanda kutip lah negatif dalam pandangan beliau. Ini kan ngeri juga. Iya, kan secara. Tapi ada satu cara, Bi, mengalahkan Israel itu dengan cepat. Gimana ya? Ya buat framing bahwa mereka sudah jadi Syiah gitu. Kalah itu sudah. Ya, Israel sudah Syiah. Iya, pasti kalah langsung. Tidak perlu mingguan itu. Ngeri ya. Kalau secara kekuatan militer, tidak ada sudah Iron Dome, terus tank yang dibangga-banggakan mereka Merkava, habis. Iron Dome itu apa ngerinya? Hamas itu menembakkan rudal-rudal balistik kosong, yang kalau dikalkulasi hanya di angka $100 pembiayaannya. Sementara Iron Dome itu kan 10.000 sekali. $10.000 sekali. Jadi untuk melemahkan ekonomi itu. Tapi memang jihad kita itu macam-macam ya. Yang harus kita perhatikan kita nih. Kita bicara ini kan bukan hanya sedang berwacana, tapi yang harus kita lakukan. Dan kita sebagai diri sebagai bagian dari bahasa Indonesia, sebagai bagian dari kemanusiaan. Sebenarnya seruan Pak Jokowi di banyak tempat, khususnya keberanian Bu Retno Marsudi, Menlu, itu harus disambut Pak Jokowi secara resmi memboikot produk-produk Israel dan faktanya keren memang. Ya memang di beberapa negara itu banyak itu. Iya. Kayak Starbucks dan yang lain itu sudah ngokut, sudah kalau di Afrika sudah habis, belum tikar semua sudah. Artinya kalau mereka lemah secara ekonomi kan selesai. Amerika tidak mungkin bantu secara ekonomi. Amerika bangkrut. Nggak bisa. Ya tapi mereka diakui orang-orang Yahudi ya. Iya. Yahudi itu dalam satu ikatan genealogi mereka yang tersebar di beberapa tempat di beberapa negara dengan kekuasaannya di bidang-bidang tertentu, mereka akan tetap menyokong gitu. Ya menggunakan ini sebenarnya bukan langsung menggunakan aset mereka pasti membantu, cuma bukan sebagai negara, paling ya alutista itu aja. Jadi dan alhamdulillah ya support satu-satunya yang bisa dilakukan kan lewat jalur laut dan tindakan pencegahan Ansarullah untuk menghabisi kapal-kapal Israel yang lewat Laut Merah itu kan bagus. Mesir ada perkembangan menarik sekarang. Dia Bukit Sinai yang awalnya dan sekitarnya yang
sepakati dengan Israel untuk menjadi tempat pengungsian orang-orang Palestina itu sebetulnya dicabut. Kalau jadi ya ini dicabut oleh Mesir perjanjian itu. Beberapa 2 hari yang lalu saya lihat tayangan. Jadi Perdana Menteri Mesir itu sudah merobek perjanjian dengan Israel. Kalau itu benar-benar terjadi, keren. Kalau siapa? Turki bohong, hanya lip service lah. Orang yang menyokong alat-alat perang itu lewat Turki. BBM juga lewat Turki. Bahkan beberapa waktu sebelum 7 November ya. 7 November. Itu masih latihan perang Israel dengan Turki. Ya terlepas dari Erdogan membuat pernyataan keras, tapi kan tidak ada ininya. Tidak ada bukti. Sampai di rapat darurat itu Presiden Iran Said Ibrahim Raisi, beliau mengatakan Gaza dan Palestina ini bukan ruang kata, tapi ruang aksi. Kita tidak hanya bisa berkata-kata tentang Palestina, tapi kita harus menunjukkan aksi kita, kepedulian kita. Mesir juga, buktinya apa? Kan mereka tidak memberikan ruang kepada bantuan-bantuan kemanusiaan itu untuk masuk. Kan lewat jalur Mesir. Memang kemudian kemarin ada gencatan senjata 4 hari yang dilanggar oleh Israel. Di situ bantuan bisa masuk. Tapi sebelum gencatan senjata berakhir, justru Israel sudah melanggar itu, sehingga melalui Ansarullah Yaman, pemerintahan Yaman, jadi tidak ada lagi runding. Sudah ini untuk gencatan senjata tidak ada. Pilihannya Palestina menang atau syahid. Ya ini tetap berlanjut, berarti perang ini pilihannya hanya satu ya, hanya Abu Baidah itu jubirnya Hamas kan mengatakan sebelum gencatan senjata yang 4 hari itu hanya awal perang. Perang sesungguhnya setelah gencatan senjata ini. Kalau antum lihat di grup-grup Telegram hari ini Tel Aviv itu dibombardir ngeri-ngeri. Karena memang begini, sejak minggu pertama perang kan begini, perang itu tanggal 7, tanggal 8 itu Hizbullah itu sudah masuk ke front peperangan. Sehingga pasukan-pasukan elit Israel itu dikonsentrasikan di bagian selatan untuk melawan Hizbullah. Karena memang Israel kalah dengan Hizbullah, berapa kali perang itu tidak pernah menang, termasuk perang 96, perang 33 hari itu. 2006, perang 2006 itu perang 33 hari kalah Israel. Sekarang aja sudah 200-an lebih tembak kafah itu yang habis. Iya. Makanya yang bisa dilakukan Israel itu tidak konsentrasi penyerangan melalui darat. Mereka beraninya mengirim rudal. Iya, melalui pesawat. Sampai ke lewat darat. Ya, ini menuju kepada Free Palestine. Dan kemenangan ini sudah di depan mata sepertinya, bahwa Palestina akan menjadi negara yang betul-betul berdaulat. Pasti, saya yakin. Karena apa? Luar negeri para nabi ini. Kalau Israel berdalih agama untuk merebut Palestina, karena itu tanah yang dijanjikan untuk mereka, umat Islam akan berperang dengan mereka sampai titik penghabisan demi surga yang juga dijanjikan oleh agama. Iya dah. Kalau agama menjadi ini. Ya mereka janji yang dipegang oleh mereka kan tanahnya yang dijanjikan. Betul. Dan siapa yang akan memberikan? Ini orang-orang Rohingya ini sama sekarang. Iya. Jadi begini, kita kalau bicara umum ya, awalnya mereka adalah pengungsi dari Jerman, dari Bolivia dan dari beberapa negara-negara Eropa kan. Karena memang orang-orang Yahudi itu dihabisi dan punya sejarah kelam memang tentang
ini. Iya. Bukan bahwa mereka terdolimi sebenarnya, bisa jadi mereka juga kalah dalam perebutan kekuasaan di negara masing-masing. Lebih kepada itu. Sehingga mereka diberikan tempat. Indonesia hari ini mengalami saat-saat seperti itu. Pengungsi-pengungsi dari luar juga. Karena kalau itu mereka diterima, pada akhirnya mereka nanti misalkan setelah banyak minta tanah dan yang lain, kan begitu pasti. Iya. Berikutnya.